Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 11 di sana 1 akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Peradaban Islam pada Masa Modern. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ratih Ciptaningrum, absen 24. Saya Jasmine Hanaimawati, absen 12. Saya Maida Bibi Aulia Rahma, absen 17. Yuk simak penjelasan dari kami. Masa modern dimulai sekitar abad ke-18, sebuah periode yang menandai banyak perubahan besar di dunia. Sayangnya, bagi umat Islam, masa ini justru menjadi awal dari kemunduran yang cukup signifikan. Pada masa itu, banyak wilayah Islam yang dijajah oleh bangsa Barat. Penjajahan ini bukan hanya mengambil sumber daya, tetapi juga melemahnya sistem pemerintahan yang sebelumnya kuat. Di sisi lain, umat Islam mulai tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal dahulu dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu, budaya, dan peradaban. Namun, kondisi ini tidak membuat umat Islam menyerah. Justru, dari masa-masa sulit itulah muncul semangat baru, semangat untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Muncul tokoh-tokoh besar pembaru yang berpikir lebih jauh ke depan. Mereka antara lain adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Syekh Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Para tokoh ini melihat bahwa umat Islam perlu melakukan pembaruan dalam aspek kehidupan, terutama dalam cara berpikir, sistem pendidikan, dan tatanan sosial. Mereka percaya bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung kemajuan ilmu dan rasionalitas. Asalkan umatnya mau kembali kepada nilai-nilai Islam yang murni dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Semangat pembaruan ini menyebar ke berbagai negara Islam. Gerakan nasionalisme mulai tumbuh, begitu pula upaya untuk modernisasi sistem pemerintahan dan pendidikan. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, baik dari penjajah maupun dari kalangan internal, semangat untuk memperjuangkan kebangkitan Islam terus menyala. Perjuangan ini menjadi titik awal dari berbagai gerakan pembaruan yang akan mewarnai dunia Islam hingga sekarang. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tokoh-tokoh penting dalam pembaruan Islam serta peran mereka dalam membangkitkan umat. Tokoh pertama adalah Jamaluddin Al-Ghafani. Ia dikenal sebagai pelopor pan-Islamisme, yaitu gagasan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia agar bisa melawan penjajahan Barat. Ia berkeliling ke berbagai negara Muslim, menyuarakan pentingnya persatuan dan kebangkitan Islam. Lalu ada Muhammad Abduh, murid Jamaluddin Al-Ghafani yang berasal dari Mesir. Ia mengajak umat Islam untuk membuka diri terhadap ilmu pengetahuan modern. Abduh percaya bahwa agama Islam sangat sesuai dengan akal dan ilmu. Ia juga aktif memperbarui sistem pendidikan dan hukum Islam. Tokoh berikutnya adalah Rashid Ridho, murid Abduh. Ia menyebarkan gagasan pembaruan Islam melalui media, khususnya majalah Al-Manar. Ridho menekan pentingnya ijtihad atau berpikir mandiri dalam memahami ajaran Islam, bukan hanya ikut-ikutan. Di India, ada Syekh Ahmad Khan yang berjuang agar umat Islam tidak tertinggal dalam pendidikan modern. Ia mendirikan Universitas Aligarh dan mendorong umat Islam agar terbuka pada ilmu sains dan teknologi. Lalu ada Muhammad Iqbal, seorang filsuf, penyair, dan pemikir dari Pakistan. Ia mendorong umat Islam agar percaya diri dan bangkit dari keterpurukan. Pemikirannya banyak memengaruhi semangat kemerdekaan dan kebangkitan Islam di Asia Selatan. Tokoh-tokoh ini tidak hanya terkenal di negara masing-masing, tetapi juga menginspirasi dunia Islam, termasuk di Indonesia.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan Islam pada Indonesia serta hikmah apa saja yang bisa kita ambil sebagai pelajar muslim masa kini. Di Indonesia, pemikiran tokoh-tokoh pembaru Islam masuk melalui para pelajar yang menuntut ilmu di Timur Tengah, melalui terjemahan buku, majalah Islam, dan ceramah-ceramah para ulama. Pengaruh ini sangat besar dalam membangkitkan semangat umat dalam belajar dan bersatu. Dari pemikiran itu, lahirlah organisasi-organisasi Islam yang memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini fokus pada pembaruan pendidikan Islam dengan pendekatan modern. Mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan aktif di berbagai bidang sosial. Sementara itu, Nahdlatul Ulama atau NU didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU mempertahankan tradisi pesantren dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun begitu, NU tetap aktif dalam melakukan pembaruan pendidikan dan kehidupan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Kedua organisasi ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun akhlak. Tidak hanya itu, semangat pembaruan juga menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Banyak tokoh pergerakan kemerdekaan berasal dari organisasi Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga mendorong perjuangan keadilan dan kemerdekaan. Lalu, apa hikmahnya bagi kita hari ini? Pertama, Islam sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Kita sebagai pelajar harus bangga menjadi bagian dari agama yang cinta ilmu, terbuka terhadap lingkungan, dan mendorong untuk berpikir kritis. Kedua, para tokoh pembaru mengajarkan kita bahwa perubahan itu dimulai dari individu. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ini berarti kita tidak boleh pasif. Kita harus aktif dalam menuntut ilmu, menjaga akhlak, dan memberikan pengaruh baik dalam lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kita harus belajar dari para tokoh hebat itu. Mereka tidak hanya pintar, tetapi juga peduli. Peduli terhadap agama, masyarakat, dan masa depan bangsanya. Maka, kita sebagai pelajar masa kini harus bisa ikut berkontribusi meski dari hal yang kecil. Contohnya dengan belajar sungguh-sungguh, aktif di sekolah, membantu teman, dan menjaga etika dalam bermedia sosial. Semua itu adalah bagian dari semangat Islam yang modern dan membangun peradaban. Demikian penjelasan dari kami tentang peradaban Islam di masa modern. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.